Annyeonghaseyo Aksengdel, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Lian dalam mapel bahasa Korea. 학생들, 한국어는 재미있지? 네, 그래서 한국어를 공부하자. Yuk, mari kita belajar bahasa Korea, anak-anak. Materi kita kali ini adalah mengenal 5 huruf konsonan Latin yang tidak kita temukan dalam huruf-huruf aksara Hangul Korea. Huruf apa saja itu anak-anak? F, Q, V, X, dan Z. Nah, dalam aksara Korea kita tidak menemukan huruf-huruf ini, tetapi ada huruf yang dapat menggantikan kelima huruf ini. Kita akan mulai dari F ya anak-anak. Huruf F itu kita menggunakan P up. Lalu Q kita menggunakan kiop. Huruf V kita menggunakan biop. Lalu huruf X kita menggunakan siot. Yang terakhir Z kita menggunakan jiot. Oke. Ini anak-anak masih ingat ya, ini huruf PH atau P ketika di akhir suku kata. Kemudian ini KH atau K ketika di akhir suku kata. Kemudian biop ini adalah huruf B atau P ketika di akhir suku kata. Lalu S ini, siot ini huruf S di akhir suku kata menjadi T. Yang terakhir jiot itu huruf J atau ketika di akhir suku kata menjadi T ketika bertemu dengan huruf konsonan setelah huruf J ini. Oke, anak-anak, kali ini Ibu tidak akan memberikan contoh penggunaan huruf-huruf ini dalam kata-kata yang rumit. Ibu akan memilih beberapa, itu biar lewat dulu ya anak-anak. Ibu akan memilih beberapa nama yang familiar atau yang sering kita dengar. F, kita mencoba menuliskan nama Feby. Siapa yang namanya Feby? Ya, kita belajar menulis namanya Feby ya. Feby. Oke. Kemudian Q. Kita mencoba menggunakan huruf Q ini khotib ya. Khotib. Mengapa Ibu menggunakan sangdigot? Karena ini lafalnya T kan, khotib bukan khotib. Kalau Ibu menggunakan T yang biasa digunakan seperti ini, maka lafalnya akan menjadi khotib. Supaya lafalnya menjadi khotib, makanya Ibu menggunakan sangdigot. Cukup dipahami anak-anak. Ini Mas khotib. Oke anak-anak. Ini lafalnya menjadi P ya, tetapi hurufnya tetap B, begitu ya anak-anak. Oke. Selanjutnya huruf V. Kita mencoba menulis nama Mbak Via Valen ya, anak-anak. Oke. Via Valen ya, ini namanya Mbak Via Valen ya. Oke anak-anak, kita akan lanjut dengan huruf X. Kalau orang Korea menyebut hanya huruf X saja, maka mereka menyebutnya EXO. Mereka akan menuliskan huruf X yang tunggal itu juga dengan lafal EXO. Begini. EXO. Ini kalau hurufnya berdiri sendiri sebagai satu huruf konsonan X. Tetapi ketika kita menggunakan dalam nama seseorang atau nama sebuah benda, ini kita menggunakan siot. Misalkan ini 1 ya, ini 2. Tahu ini anak-anak? Oke. Ini merek salah satu mobil, Xenia ya anak-anak. Oke, yang terakhir kita akan mencari contoh Z. Zaki. Oke. Zaki. Nah, ini sama kasusnya. Ibu menggunakan sangkyok karena Ibu tidak sedang
menuliskan nama Mas Zagi, tetapi Zaki. Karena ibu butuh yang lafalnya K, makanya ibu menggunakan Sanggiyep. Begitu ya anak-anak? Paham ya? Ini Mas Zaki atau Bang Zaki atau Kak Zaki. Nah, begini anak-anak. Oke, dari sekian contoh yang ibu berikan ini, ibu berharap semuanya bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Ibu berharap anak-anak tetap semangat di rumah dengan tetap hidup bersih ya, tentunya dengan protokol kesehatan. Berpergian kemana tetap menggunakan masker. Jangan pernah lupa ya anak-anak, karena di mana-mana banyak razia. Lalu untuk pertemuan kita yang akan datang, ibu akan mengajarkan anak-anak cara penulisan struktur suku kata yang benar ketika kita menggunakan huruf-huruf Hangul ini. Menjadi 1 suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata. Kemudian kita membentuknya menjadi sebuah kosakata yang utuh. Jadi sampai berjumpa lagi dengan Ibu Lian dalam Mapel Bahasa Korea di pertemuan berikutnya. Damjue, tomanayo. Annyeong, 학생들. It's gonna